Oke, puji nama Tuhan. Ya, saudaraku sekalian kita bersyukur untuk anugerah kasih yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, hari lepas hari. Nah, saudaraku sekalian, minggu ini di awal minggu kembali kita akan memasuki satu seri yang baru Saya akan sampaikan di bulan ini mungkin 2-3 minggu kita akan bicara tentang seri hidup yang berdampak Hidup yang berdampak. Ini menjadi satu ciri khas hidup kita sebagai orang Kristen. Kita penting sekali untuk menyadari, kita penting sekali untuk mengerti bahwa hidup kita itu harus membawa pengaruh, membawa impact yang luar biasa. Amin saudaraku. Jadi tema saya dalam awal bulan ini adalah hidup yang berdampak. Kita mulai dengan firman Tuhan, kitab Roma pasal yang ke-11 ayat ke-36. Saudaraku sekalian, saya rindu saudaraku sekalian Anda boleh mencatat ayatnya atau Anda boleh membuka ayat ini di Alkitabmu, mungkin Alkitabmu pakai handphone atau yang lain, tapi saya rindu walaupun ayatnya kita tampilkan Anda boleh tetap membuka dan biasakan supaya kita selalu membuka firman Tuhan. Amin. Roma 11 ayat 36 saya bacakan untuk Anda. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Satu lagi bagian firman Tuhan yang lain yaitu Filipi pasal yang pertama ayat ke-21 sampai 22 bagian A. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, jika aku harus hidup di dunia ini, garis bawahi, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini hal yang sangat menarik. Nah, saudaraku sekalian perhatikan, kehidupan kita hari ini sebagai orang Kristen itu merupakan sebuah kehidupan yang sangat indah dan sangat bernilai. Kenapa? Karena kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Ini yang luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita coba perhatikan. Hari ini jangan pernah memandang dirimu itu tidak berguna, tidak berarti dan tidak bernilai. Saya mengajak setiap kita, mari kita ubah cara pandang dan cara pikir kita terhadap diri kita, terhadap diri kita. Ubah saudaraku. Kalau selama ini Anda memandang diri Anda adalah orang yang tidak berguna, tidak berarti, tidak bernilai, saya mau katakan buang. Kenapa? Karena Tuhan berkata engkau itu berarti, engkau punya hidup yang begitu luar biasa karena hidupmu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tapi selama-lamanya. Amin saudaraku. Mungkin saat ini engkau tidak seperti orang lain yang telah menggapai dan menikmati kesuksesan di dalam karir mereka, di dalam usaha mereka, di dalam keluarga mereka. Mungkin saat ini engkau sedang berjuang untuk membangun karirmu, membangun usahamu, membangun keluargamu. Tetapi saudaraku sekalian, itu bukan berarti hidupmu itu tidak ada gunanya. Itu bukan berarti hidupmu itu tidak ada artinya saudaraku. Saya mau katakan siapapun Anda dan bagaimanapun situasi kondisi hidupmu, ingat hidupmu itu berarti. Hidupmu itu berguna di hadapan Tuhan. Ini penting sekali saudaraku sekalian. Mari agar hidup kita pada hari ini bisa berdampak atau bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, maka hidup kita itu harus menghasilkan pengaruh. Jadi kalau kita rindu supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, maka hidup kita harus berdampak.
Ketika orang-orang di sekitar kehidupan kita, saudaraku sekalian, mereka melihat hidup kita melalui pertobatan dan perubahan kita, serta mereka merasakan ya akan pelayanan dan ya persembahan yang kita berikan, saudaraku sekalian, maka otomatis mereka akan mengakui bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang luar biasa. Amin, saudaraku sekalian. Ketika kita berbicara mengenai dampak, saya rindu saudara Anda mengerti bahwa dampak itu merupakan kekuatan, ya, salah satu kekuatan hidup kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena dampak akan menghasilkan kesan nyata bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, yang mana mereka bisa, ya, mereka tidak bisa menyangkal, mereka tidak bisa, ya, memungkiri apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka rasakan dari kehidupan kita pada hari ini. Amin, saudaraku. Ya, oke. Nah, ketika kita berbicara mengenai berdampak, apa yang dimaksud dengan berdampak? Saudaraku sekalian, berdampak itu adalah memperlihatkan kekristenan itu melalui kehidupan kita yang mencerminkan keberadaan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku sekalian, berdampak itu bukan melalui penampilan kita dengan berbagai aksesoris, kalung salib lah, anting salib lah, ya mungkin gelang dengan beberapa salib bergelantungan, ya, atau kita punya Alkitab yang besar yang kita pajang di rumah, ya, atau KTP kita yang di dalamnya tertulis tentang identitas kita, Kristen dan lain sebagainya. Bukan, saudaraku sekalian, ya. Tetapi ketika kita bicara mengenai arti berdampak, ya, itu adalah orang-orang itu bisa menemukan di dalam kehidupan kita ada Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang baik. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, berdampak itu adalah satu, ya, kenyataan yang begitu luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita bicara, ya, hidup yang berdampak, mari saya mengajak saudara untuk belajar bersama-sama bagaimana kita bisa berjalan di dalam hidup yang berdampak. Bagaimana kita bisa berada dalam menjadi pribadi yang mempunyai hidup yang berdampak. Nah, saudaraku sekalian, ada beberapa hal. Minggu ini kita mulai dengan satu hal. Yang pertama, yaitu harus memiliki kesaksian hidup yang benar. Harus memiliki kesaksian hidup yang benar. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-16. Ya, Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang hidup yang berdampak, perhatikan, dampaknya, ya, itu harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Dampak dari hidup kita harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di dekat kita, saudaraku sekalian, ya. Karena itu kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Kenapa, saudaraku sekalian? Ya, karena orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang berada di dekat kita, mereka menilai kita melalui apapun yang mereka lihat dan apapun yang mereka dengar dari kita. Coba hari ini, saudaraku sekalian, kira-kira apa komentar, ya, karyawanmu tentang Anda? Apa komentar, ya, office boy di perusahaanmu, stafmu, supirmu tentang hidupmu? Apa kata mereka? Apakah, ya, karyawanmu itu menemukan bahwa engkau adalah seorang
yang baik? Apakah mereka mendapati, bahkan mereka mengakui engkau adalah seorang bos, ya, engkau seorang bos, engkau seorang pemimpin yang penuh kasih, ya, hidupnya benar, penuh kasih dan lain sebagainya, ya. Apakah Anda selalu mendengar dan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu bersamamu dan komentar-komentar mereka adalah komentar-komentar yang baik tentang engkau? Atau contoh yang lain, pembantu ART di rumahmu atau sustermu, ya, kira-kira apa komentar mereka tentang hidupmu? Ya, apa kata mereka tentang engkau? Karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar dekat dengan engkau. Setiap hari ada di sekitar hidupmu, ada di rumahmu. Nah, saudaraku sekalian, apa kata mereka tentang engkau? Apa kata mereka, apa komentar mereka tentang Anda? Ya, apakah mereka berkata, wow, saya punya majikan tuh orangnya baik. Saya punya majikan orangnya penuh perhatian. Saya punya majikan, aduh, orangnya penuh kasih. Apakah itu komentar dari orang-orang yang paling dekat dengan kita? Pembantu, suster kita. Atau sebaliknya. Komentar mereka tentang kita, waduh, majikan saya jahat sekali. Majikan saya, udah pelitnya setengah mati. Saudaraku sekalian, kira-kira apa komentar orang-orang dekatmu, orang-orang di sekitarmu tentang Anda? Kita punya family, semuanya punya. Apa komentar, apa kata mereka tentang engkau? Apa komentar tetanggamu tentang hidupmu? Apa komentar satpam di kompleksmu tentang engkau, saudaraku sekalian? Ini penting untuk kita mengerti. Kenapa? Karena komentar mereka itu menunjukkan siapa kita di depan mereka. Seperti apa hidup kita yang sebenarnya. Saudaraku sekalian, semua yang terlihat, semua yang didengar atau terdengar dari hidup kita hari ini, apakah itu menghasilkan kesan yang baik? Ya, menghasilkan kesan yang baik atau kesan yang tidak baik tentang kita, saudaraku sekalian. Ya, semua orang yang melihat hidup kita, apakah penilaian mereka itu positif atau negatif hidup kita? Ya, positif atau negatif tentang hidup kita, saudaraku sekalian, kita perlu temukan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita tidak bisa anggap remeh tentang komentar mereka tentang hidup kita. Karena komentar-komentar mereka atau apapun kata mereka itu menjelaskan pengenalan mereka terhadap diri kita. Kita harus memperhatikan hal ini baik. Apabila kita rindu hidup kita itu mau berdampak, maka kesaksian hidup kita itu harus nyata. Artinya, saudaraku sekalian, ya, semua perilaku di dalam kehidupan kita pada hari ini, ya, itu harus benar-benar mencerminkan hidup Tuhan Yesus bagi orang di sekitar kita. Apapun yang kita lakukan harus dirasakan baik oleh orang lain. Ya. Saudaraku sekalian, di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 1a, firman Tuhan berkata seperti ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Satu lagi, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Pada perayaan Hari Pahlawan di Amerika, saudaraku sekalian, ada banyak orang, bahkan ribuan orang, mereka akan ke makam pahlawan, ya, mereka akan berziarah, ya, kepada keluarga mereka yang telah meninggal karena perang atau mewakili negara mereka, ya, karena perang. Saudaraku sekalian, ketika mereka sampai di sana, mereka akan mengenang, ya, dan
merenungkan nama-nama yang tertulis di batu nisan atau di monumen yang besar yang tertulis nama-nama orang yang meninggal. Saudaraku sekalian, ketika mereka berada di sana, mereka akan merenungkan tentang kehidupan mereka yang telah meninggal. Ada banyak orang berkata seperti ini. Terima kasih telah menjadi bagian daripada hidup saya. Ada orang berkomentar, engkau luar biasa. Saya tidak pernah akan melupakan akan pesan-pesanmu di dalam hidupku. Ada anak-anak datang dan berkata bahwa engkau adalah pahlawan sejati bagiku. Bahkan ada anak-anak datang dan berkata, satu hal yang aku banggakan karena aku memiliki engkau sebagai orang tuaku. Saudaraku sekalian, ini hal-hal yang sangat menarik. Mereka datang untuk merenungkan dan membanggakan hal-hal yang baik atas nama orang yang tertulis di nisan dan di monumen-monumen. Saudaraku sekalian, merenung atau merefleksi akan kehidupan orang-orang yang telah mendahului kita. Itu merupakan salah satu cara yang sangat baik yang dapat menolong kita untuk mengevaluasi hidup atau cara hidup yang kita jalani sekarang. Coba saudaraku sekalian perhatikan. Ketika Anda mendengar nama satu orang, ya, yang Anda kenal yang telah meninggal. Contoh, ya, mungkin familimu yang telah meninggal, mantan gurumu yang meninggal, tetanggamu yang telah meninggal, atau ya temanmu yang telah meninggal. Saudaraku sekalian, ketika Anda mendengar nama mereka, kira-kira apa yang muncul di dalam pikiranmu? Ya, apa kesan yang muncul dari dalam dirimu? Bagi Anda, mereka itu adalah orang-orang yang seperti apa? Apakah ketika kita mengingat akan nama seseorang, saudaraku sekalian, kita mendapati bahwa mereka adalah orang yang hidupnya sangat mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang yang hidupnya begitu setia beribadah. Mereka adalah orang yang penuh kasih, orang yang baik, orang yang memiliki hidup yang benar. Sehingga kita merasa bangga dan bahagia karena kita mengenal orang seperti ini. Saudaraku sekalian, di dalam Amsal 10 ayat 7, firman Tuhan berkata seperti ini. Kenangan kepada orang benar itu akan mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik itu menjadi busuk. Saudaraku sekalian, saya ajak saudara untuk mencoba merenungkan hari ini di dalam kehidupan kita yang sekarang. Ya, kehidupan yang sekarang, kehidupan nyata. Saudaraku sekalian, ketika orang melihat kita atau ketika mereka bertemu dengan kita, ya, atau ketika mereka mendengar tentang kita, kira-kira kita dikenal oleh mereka karena apa? Kita dikenal oleh mereka karena kasih, atau karena kebaikan kita, atau karena kejujuran kita, atau karena ya kesetiaan kita, atau kita dikenal karena kemurahan hati kita, hidup kita yang benar, atau sebaliknya saudaraku. Kita dikenal oleh mereka karena hal-hal yang negatif, karena hal-hal yang tidak baik.
Kita dikenal oleh mereka karena kejahatan kita. Karena kenajisan kita, karena kemalasan kita, karena kebohongan kita, karena kesombongan kita, karena keserakahan kita, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, ini penting sekali. Ketika orang-orang melihat kita di restoran, melihat kita di kafe, kira-kira apa kata mereka tentang kita? Kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Ketika kita berbicara tentang kesaksian yang baik. Kita tidak bisa mengabaikan hal ini apabila kita rindu hidup kita itu berdampak. Saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan di atas, komentar-komentar, kata-kata mereka tentang kita, itulah pengenalan mereka akan kita. Coba renungkan saudaraku sekalian pada hari ini. Kira-kira kehidupan kita sekarang itu merupakan terang bagi orang di sekitar kita atau kegelapan bagi orang-orang di dekat kita, saudaraku sekalian. Renungkan, perhatikan, saat nama kita disebut, kira-kira bagaimana reaksi orang? Saat nama kita disebut di antara karyawan kita, saat nama kita disebut oleh teman-teman kita, saat nama kita disebut oleh famili kita, bagaimana reaksi mereka? Ya. Apabila ada orang berkata, udah jangan sebut nama itu, atau udah jangan bahas tentang orang ini, atau saya nggak mau dengar tentang dia. Kalau itu adalah reaksi orang, maka saudaraku sekalian, artinya kita gagal menampilkan sebuah kesaksian hidup yang baik. Mari kita belajar. Belajar untuk sungguh-sungguh menemukan diri kita yang sesungguhnya. Kita tidak bisa hidup seenaknya tanpa memperhatikan semua yang kita lakukan. Semua ya pembicaraan kita, cara ngomong kita dan lain sebagainya. Tuhan, ya, firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 dengan sangat jelas. Yaitu terang kita itu harus bercahaya di depan orang. Ya. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan harus terpancar dari kehidupan kita. Ya. Hal-hal yang benar, hidup yang benar harus terpancar keluar dari kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mengabaikan begitu aja tentang apapun yang kita perbuat. Kita tidak bisa berkata masa bodoh. Yang penting sekarang aku senang. Yang penting aku bahagia. Yang penting aku dapat uang dan lain sebagainya. Lalu kita menghalalkan segala cara. Tanpa kita sadari. Di balik itu. Orang berkomentar yang tidak baik. Sekali mereka berkomentar yang negatif. Sekali mereka berkata-kata tentang hal-hal yang tidak baik. Yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan dari kita. Maka hidup kita gagal sebagai orang Kristen. Gagal membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Gagal menghasilkan pengaruh yang positif. Mari kita perhatikan bagaimana kita hidup, saudaraku sekalian. Ya, seperti yang saya minggu kemarin singgung sebentar, ya, bahwa 5 ekor lembu merah telah tiba di Ben Gurion Airport di Tel Aviv di Israel. Mereka mempersiapkan segala sesuatu. Ya, boleh dibilang setelah hadirnya tibanya 5 ekor lembu merah, sebenarnya secara literal semua yang dibutuhkan untuk mengadakan persembahan
korban dan lain sebagainya seperti di perjanjian lama itu telah siap. Itu telah ada. Nah, saudaraku sekalian, apa yang dikerjakan oleh orang Yahudi sekarang? Mereka mempersiapkan pembangunan bait Allah yang ketiga. Menarik saudaraku, karena pandemi 2 tahun kita tidak ke Israel. Ya, kita memutuskan mulai tahun depan kita akan kembali ke sana. Saudaraku sekalian, 2019 terakhir kita pergi. Tunnel itu telah ada penggalian ketika kita turun, biasa kita ke kiri, ya kita melihat satu pilar yang sangat panjang, yang sebelah kanan masih tertutup. 2019 kita ke sana itu telah digali, telah dibuka ada ruangan lain. Lalu di lantai 2-nya di atas tangga, dibuat tangga untuk kita naik, telah ada satu ruang ibadah. Lalu ketika kita mengunjungi Temple Institute, sudah ada maket atau denah bait Allah yang ketiga. Ditampilkan di video, ruang Maha Kudus ada di mana, tempat para Sanhedrin duduk ada di mana, bakar korbannya ada di mana. Itu sudah ada denahnya saudaraku. Dengan semua yang telah dipersiapkan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah penggenapan waktu Tuhan itu sudah dekat. Kalau hari ini kita tidak mau terus mempersiapkan diri, kita mau tunggu sampai kapan? Kalau kita tidak mau hidup dengan serius, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, beribadah dengan setia, hidup benar, hidup sesuai apa kata firman, kita mau tunggu kapan baru kita mau mulai? Kita tidak tahu loh saudaraku, pengangkatan itu kapan akan terjadi. Tetapi pengangkatan akan mengawali segala sesuatu. Dan seperti yang saya katakan, bahwa saya punya tanggung jawab mempersiapkan jemaat saya. Kapanpun pengangkatan, yang paling penting adalah ketika pengangkatan terjadi, jemaat saya terangkat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya selalu mengingatkan dan mengajar saudara untuk hidup dengan benar, hidup sesuai dengan Alkitab. Kenikmatan dunia sekarang tidak ada bandingnya ketika kita menikmati kehidupan di sorga yang jauh lebih indah. Oleh sebab itu mari, jangan melihat dunia ini, tapi lihatlah ke sorga. Jangan bangun hidup kita melulu di dunia ini, jangan terlalu fokus di sini. Fokuslah untuk membangun hidupmu di sorga, rumahmu dan lain sebagainya. Amin saudaraku. Kita kembali. Kalau kita tidak mempunyai kesaksian yang baik, saudaraku sekalian, bagaimana hidup kita itu bisa membawa dampak bagi orang lain? Ya, oleh sebab itu mari kita perhatikan bagaimana kita hidup agar kita bisa menghasilkan kesaksian yang baik, dan dengan demikian hidup kita bisa berdampak. Mari kita tunduk kepala saudaraku.